Setiap orang, saudara-saudara, mengalami pencobaan. Oleh karena pencobaan itu bersifat umum. Siapa saja ya, kita bisa mengalami pencobaan. Mau dia seorang pendeta, mau dia seorang jemaat, mau dia seorang pengusaha, orang-orang biasa, orang-orang terkenal, orang-orang besar bisa mengalami pencobaan. Tetapi kita perlu melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai pencobaan. Nah, saya bacakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi pencobaan yang kita alami bukanlah pencobaan yang hebat, tetapi biasa. Kenapa biasa? Oleh karena pencobaan itu sebenarnya tidak melampaui kekuatan kita. Tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Yaitu adalah bahwa Allah sebenarnya membatasi pencobaan itu. Jadi Allah itu tidak membiarkan sampai iblis itu mencobai kita habis-habisan, memperlakukan kita habis-habisan. Tidak, saudara-saudara. Sama seperti Ayub yang memang diizinkan oleh Allah dicobai. Tetapi Allah itu memberikan batasan sehingga Ayub itu tidak sampai dicobai melebihi kekuatannya. Jadi Allah itu membatasi. Memang saudara-saudara bahwa pencobaan itu agresif. Kita tidak perlu cari dia, tetapi pencobaan itu langsung datang pada kita. Tetapi kita perhatikan ya, pada saat kita dicobai, firman Tuhan berkata bahwa sebab Allah setia. Kita harus ingat bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita dicobai, Allah selalu bersama dengan kita dan menolong kita. Kalaupun saat kita dicobai, kita merasa seolah-olah Allah meninggalkan kita. Sebenarnya yang berubah bukan Allahnya, tetapi kitanya yang berubah. Kitanya yang sebenarnya meninggalkan Allah dan yang jauh pada Allah. Itu sebabnya kita perlu perhatikan pada saat kita menghadapi pencobaan, menghadapi masalah dan kesulitan. Apakah kita makin terus bergantung kepada Allah atau kita menjauhkan diri dari Allah? Kita tidak mau berdoa, kita tidak mau baca firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan itu memberikan kita janji bahwa sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kita mencobai kita melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberi kita jalan keluar. Dia akan menolong sehingga kita dapat menanggung seluruh pencobaan yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara, satu ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Pada saat kita dicobai, kita perlu datang kepada Kristus sebab pertolongan kita adalah dari Dia sebagai imam besar kita. Terus setia, terus bertekun dalam iman pada saat kita dicobai. Tuhan Yesus memberkati.